Terus kalau siang itu seperti dikejar-kejar orang. Oke, siang seperti dikejar-kejar orang. Gelisah, ada gelisah. Iya. Gelisah. Ini dari diagnosa saya sepertinya ibu kekurangan dana, iya? Iya. Oke, nggak masalah, itu masih bisa diatasi. Saya kasih obat ya Bu, 3 kali 1, harap rutin. Ini kalau ibu telat 1 kali, ibu bisa mengulang dari awal. Rutin ya Bu, 3 kali 1, nggak apa-apa, nggak masalah, ini masih bisa diatasi. Gitu Bu, kalau malam tuh susah tidurnya parah. Parah? Oh, kalau malam susah tidurnya parah. Oke, nggak apa-apa. Ini saya kasih buat jaga-jaga. Takutnya apabila penyakitnya berkelanjutan, nanti ibu bisa langsung dirujuk ke pengadilan terdekat. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Wani Bu. Wani, oh nggak masalah. Wani langsung rujuk. Terus ada dapat tugu belok kiri. Iya. Nanti. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Seperti yang dibahas tadi ya, di Turki itu banyak lengkap kenikmatan itu. Ini ada titipan saya dari suami. Ya suami rasanya gak akan bisa hidup kalau ini gak ada di sana. Ustaz jangan marah ya. Ya. Jangan tersinggung. Apa namanya? Pak Ustaz, adakah rokok di surga? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan. Termasuk walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Termasuk cuman mencari apinya mesti ke neraka. Sifat sombong yang menghancurkan diri. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, pelajaran penting pertama apa? Kalau kita sudah punya sesuatu, jangan Kalau sudah dicabut sama Allah, nggak berkutik kita. Iblis dikasih tempat tinggal surga, makanannya enak, bangunannya enak, semua yang dipengen ada. Sudah menikmati indahnya surga, tapi dia sombong, diusir sama Allah. Ada orang rumahnya besar, tingkat, mobilnya mewah mengkilat, giginya pakai gigi kawat, emasnya 24 karat, istrinya totalnya ada? Banyak benar. Dia Allah cabut kenikmatan semua, tidak ada apa-apanya dia sebagai makhluk Allah. Makanya sifat sombong berawal dari iblis. Karena istri ini ladang ini kan dianalogikan kayak sawah ya Bu ya, tempat cocok tanam. Suami mau nyocok tanam di ladang tersebut, silahkan, modelnya bagaimana aja boleh. Mau dijepit di paha, di ketiak, di leher, silahkan. Masya Allah. Ya, itu diperbolehkan sebenarnya ya Bu ya. Aduh. Halo Pak Dokter. Halo juga. Ada keluhan apa, Bu? Ini Dok, aku mau periksa kandungan. Mau pastikan kandunganku sehat apa tidak. Soalnya aku sudah 3 kali kawin cerai Dok. Dan minggu depan aku mau menikah untuk ke-4 kalinya. Oh, baik. Mari saya periksa, Bu. Hati-hati periksanya ya Dok. Aku masih perawan loh. Loh, tadi katanya Ibu sudah 3 kali kawin cerai. Mana bisa perawan? Gini loh Dok, mantan suami aku yang pertama ternyata impoten. Oh gitu. Tapi suami Ibu yang kedua nggak impoten kan? Betul Dok, cuman dia gay. Jadi aku nggak diapa-apain sama dia. Lalu suami Ibu yang ketiga nggak impoten dan gay kan? Betul Dok, tapi ternyata dia itu orang partai politik. Loh, apa hubungannya?
orang partai politik dengan keperawanan ibu? Dia cuma janji-janji saja, Dok. Aku nggak pernah di ad-out, Dok. Sayang, aku keluar ya. Mau kemana sama siapa? Nongkrong aja sama Apin. Apin lagi. Bosan aku dengarnya. Dia temannya tidak baik. Boleh ya aku keluar? Boleh-boleh aja. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Kamu telepon si Apin pakai loudspeaker. Kalau ditanya, langit cerah apa mendung? Kamu jawab lagi cerah. Kalau ditanya lagi, matahari terbit di sebelah mana? Kamu jawab sebelah timur. Aduh, syaratnya kok berat banget. Ya terserah. Kalau kamu nggak telepon dia, kamu nggak boleh keluar. Ya sudah, aku telepon dia. Halo bro, apakah lagi cerah? Langit cerah sekali. Matahari terbit di timur apa barat? Dari timur. Galur pintu kaki kanan dulu apa kaki kiri? Kaki kiri. Oke, bye-bye. Nah, beres kan? Aku keluar dulu ya sayang. Bye. Permisi kak, boleh minta waktunya sebentar? Ada apa, Mas? Saya konten kreator yang suka interview orang sukses buat inspirasi anak-anak muda sekarang kak. Ya, terus? Saya lihat kakak sepertinya orang kaya. Oh, jelas. Boleh tahu penghasilannya berapa kak? Penghasilan saya per hari atau per bulan, Mas? Per bulan kak? Per bulan lebih dari 500 juta. Gede banget. Ah, bagi saya kecil banget itu. Kalau mobil ada berapa kak? Ada 5. Wow, mobilnya ada 5. Mobil apa aja kak? Ada Lamborghini, Lexus, Alphard, Fortuner, dan Pajero. Wow, kalau mobil Pajero biasanya dipakai buat apa kak? Buat ke kamar mandi. Loh, kok buat ke kamar mandi kak? Rumah saya kan besar, 5 hektar. Jadi ke kamar mandi mesti pakai mobil. Oh, kalau mobil Fortuner biasanya dipakai buat apa kak? Buat pergi jalan-jalan ke mall. Oh iya. Kalau mobil Alphard biasanya dipakai buat apa kak? Buat hadiri undangan para pejabat tinggi. Wow, kalau boleh saya tahu, kakak kerjanya apa? Menghayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kali ini aku nggak mau bertanya ya. Aku mau minta tolong aja sama Pak Ustadz biar Pak Ustadz kasih penjelasan pada suami-suami di sini yang ketika istrinya lagi ngomel-ngomel atau sedang cerewet masih aja membantah gitu ya. Tapi itu nggak mau dibantah gitu loh Pak Ustadz. Tolong tuh kasih pengertian sama suami-suami yang masih kayak gitu loh. Terima kasih. Perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak. Tidak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja, karena memang dia cuma mau didengar. Dengar aja. Tapi tidak tahan saya Ustaz. Dia tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Diam, tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya. Sudah Pak. Lebih diam aja. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan tuntas yang 2, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itu. Akan dengarkan saja. Dan ada saatnya nanti dia bilang, baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari. Ya begitulah perempuan. Nanti malam aja Apin karaoke. Sewa ladies cantik dan seksi. Aduh, mantap. Sudah gajian
sebagian ya? Iya, iya. Kau tidak berikan ke aku? Waktu kita nikah, saya kan sudah berikan kamu uang mahar. Aku tanya kamu, kalau kamu beli handphone, tapi tidak isi pulsa, handphonenya bisa dipakai nggak? Enggak. Kalau kamu beli mobil, tapi tidak isi bensin, mobilnya bisa jalan nggak? Enggak bisa. Nah, tuh tahu. Sini semua uangnya. Saya nggak ngerti. Kami laki-laki yang kerja, tapi uangnya kenapa semua harus diambil istri? Itu karena istrimu baik. Kalau uangnya kalian yang pegang, kami sebagai istri yang baik, takut kalian pergi selingkuh. Saya juga takut kalau kalian wanita yang pegang uang, kalian juga pergi selingkuh. Kami wanita yang cantik begini, pergi selingkuh, perlu bawa uang kah?